sih kudu nanya. Halo semuanya, di sini kami bertiga eh, melakukan video Zoom ini untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual. Nama saya Muhammad Ali Febriansyah dan di sini ada dua teman saya, ada Ibnu Farhan Ramadan dan Fajri Jaharawani Ahmad. Untuk selanjutnya langsung saja ke materinya. Di sini ada judulnya yaitu adalah optimalisasi penggunaan e-bisnis dalam manajemen stok. Yang pertama adalah latar belakangnya. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat manusia masuk ke era digital. Hal ini berdampak juga ke dunia bisnis. Salah satunya adalah penerapan e-bisnis. Ada banyak hal yang tercakup di dalam e-bisnis, di antaranya adalah transaksi online, manajemen stok, pengelolaan pelanggan, hingga manajemen rantai pasokan. Manajemen stok berperan krusial untuk memastikan tidak terjadinya overstocking ataupun stock out. Selain itu, manajemen stok yang bersifat manual juga dinilai banyak salah kesalahannya. Selanjutnya, e-bisnis dinilai menjadi solusi salah satunya dalam manajemen stok. Ini dikarenakan manajemen stok dengan e-bisnis berjalan lebih efektif dengan meminimalisir kesalahan juga update data yang real time. Manajemen stok dengan e-bisnis akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan karena prosesnya berjalan lebih cepat, akurat, serta dapat menekan biaya operasional manajemen stok yang dilakukan secara manual. Yang selanjutnya ada perbandingan manajemen stok manual dengan menggunakan e-bisnis. Yang pertama, kalau menggunakan manual, ada beberapa poinnya yang positifnya yaitu lebih rendah biaya karena tidak melakukan investasi dalam pembuatan software. Lalu lebih fleksibel sesuai kebutuhan bisnis. Tapi di lain sisi ada juga nilai-nilai yang negatifnya di yang menggunakan e-bisnis manual ini ya, atau manajemen stok manual ini. Yang pertama ada rentan terjadi kesalahan data, lalu tidak efisien dalam biaya operasional, dan data yang kadang kurang akurat. Sementara di sisi lain, e-bisnis ini memiliki nilai positif yaitu akurasi data tinggi, jauh lebih efisien, data yang real time, analisis dan pengambilan keputusan lebih baik, lalu dapat diintegrasikan dengan teknologi lain. Tapi selain nilai-nilai positif ini, ada juga nilai negatifnya yaitu investasi awal yang besar untuk pembuatan softwarenya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, berikutnya adalah pemrograman visual. Pemrograman visual ini merupakan cara untuk merepresentasikan logika komputasi melalui grafik dan gambar, bukan melalui teks murni. Pemrograman GUI memungkinkan user awam mudah untuk memahami pemrograman dibandingkan mengetikkan baris per baris kode. Berikutnya yaitu pengertian dari Visual Basic itu sendiri. Visual Basic untuk iOS dan Windows diperkenalkan pada tahun 1991. Versi 3.0-nya dirilis pada tahun 1993. Berikutnya, versi 4.0 ini dirilis pada tahun 1995 dengan mendukung proses 32 bit. Dan di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1996, versi 5.0 dirilis dengan mendukung kontrol ActiveX, dan mulai menghapus dukungan untuk 16 bit. Aplikasi yang kita bangun saat ini dibangun menggunakan aplikasi visualbasic.net versi 16.8 dan dikemas dengan software Visual Studio 2022 versi 17.2.3. Untuk bagian berikutnya, kita akan menjelaskan aplikasi yang telah kita buat. Oke, untuk aplikasi yang kita buat, izin share screen sebentar. Nah, dari codingannya berikut, ketika mulai start, maka yang pertama yang muncul adalah sebuah form di mana kita memerlukan satu kredensial untuk memasuki aplikasi, yaitu kita membuat fitur login. Sebentar, masih belum muncul. Nah, di sini ada fitur login. Untuk username dan password sudah ditentukan sebelumnya gitu pada database yang terkoneksi.
misal admin student 3, sini ada tombol login, ditunggu sebentar karena emang proses juga. Nah, setelah berhasil melakukan login, sini ada tampilan seperti ini. Pada awal tampil setelah login di direct ke satu form dashboard utama menampilkan sebuah sambutan dan data-data yang sebelumnya sudah ditambah ke dalam database gitu. Nah, di sini di dalam fitur-fitur ini pun ada seperti penambahan data, ada pengeditan data dan penghapusan data gitu. Contoh untuk penambahan data ini, klik misal nama barang, gelas misal. Untuk harga misal 1.000 sekarang misal. Jumlah kita stok misal 100 aja deh. Kategori teks seperti minuman dan untuk gambar disediakan juga gitu. Untuk upload gambar misal hmm, ada contoh aja ya. Ini misal rumah data. Sini ada information bahwa barang berhasil ditambah. Klik. Terus dashboard akan load lagi untuk pengupdatean data. Nah, bisa dilihat hasilnya di paling bawah dengan ID sekian, nama aqua gelas, kategori minuman, harga 1.000 dan jumlah 100. Seperti itu untuk fitur penambahan data. Mungkin untuk pengeditan bisa dibantu penjelasan atau gimana? Eh, boleh. Mungkin sebelum yang edit, yang hapus aja dulu, Kang Fajri, biar lebih mudah. Oke, siap. Kita demonstrasi untuk penghapusan. Di sini Misal ada kita mau fitur menghapus hapus. ini ya. Ini ada konfirmasi bahwa data dengan ID sekian, ID 03 misal, apakah yakin gitu? No, jika no berarti batal. Dan untuk yes, misal hapus, klik data berhasil dihapus, itu barang berhasil dihapus. Nah, dia akan ngeload lagi. Di sini juga ID langsung ID 05 gitu. ID 03 sebelumnya udah dihapus seperti itu. Dan untuk eh, fitur edit kita juga ada. Di sini misal sini ada iPhone 15 Pro Max misal. Atau kita edit ininya 14 deh. Harganya misal udah turun 10 juta. Jumlahnya mungkin stoknya sedikit lagi 40. Kategorinya elektronik aja misal. Di sini juga klik mendata barang berhasil diedit dan kita load lagi untuk dashboardnya. Nah, di sini juga sudah terupdate untuk data yang sebelumnya diedit seperti ini iPhone 15 jadi 14, harga 100.000 mungkin kurang nol ya, tadi harusnya 10 juta gitu, dan jumlah 40 gitu. Seperti itu untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi manajemen stok digital yang kita buat itu untuk aplikasi ini. Dan penunjangnya juga ada seperti database yang koneksi ke public database yang kita punya itu, dan gambarnya juga diupload ke object storage service. Eh, jadi untuk gambar dan database itu diupload secara publik gitu. Seperti itu. Mungkin rekan-rekan apa ada tambahan mungkin untuk penjelasannya. Kalau dari saya udah sih, Kang. Ya, bagaimana Saudara Ibnu? Oke, berarti dari aplikasinya, menurut saya dengan adanya aplikasi manajemen stok digital ini tentunya akan membantu pencatatan stok secara digital sehingga akan mengurangi redundansi data maupun kesalahan data yang diinput. Karena apabila terjadi kesalahan data pun kita bisa melakukan edit pada data tersebut sehingga apabila ada salah input bisa kita perbaiki termasuk dari tadi yang harga ataupun ada update stok. Berikutnya, jika emang kita mau menghapus karena data tersebut sudah tidak valid juga bisa dihapus.
Selain itu juga kita bisa menambahkan data baru apabila apabila dari perusahaan tersebut memiliki produk baru yang memang stoknya itu baru datang. Tentunya ini akan menjadi lebih mudah untuk melakukan pencatatan stok dan lebih akurat untuk datanya. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Seperti itu mungkin mungkin trivia ya untuk tampilan coding seperti ini. Ini untuk koneksi, untuk share share UD-nya, create update delete ke database. Ini untuk kita melakukan upload gambar ke object storage service public, dan ini untuk form tambah data. Ini untuk form edit data ya 11-12 sama tambah data ya, karena emang sama, agak mirip juga ya. Dan ini untuk dashboard utama yang tadi dimunculkan setelah login. Agak panjang soalnya prosesnya banyak juga seperti ini. Dan ini untuk login gitu. Jadi ketika kita buka aplikasi, codingan yang pertama kali dibuka adalah login.vb, karena memang sudah di setup juga dari si Visual Studio-nya gitu. Di sini sekian. Tes tes. Ya, gimana? Mohon maaf tadi disconnect. Ah, Ini ada suaranya. ada. Untuk tambahan Ya, aja ini. Kan kalau misalnya kita manajemen stok menggunakan kertas manual itu, biasanya kan cuma ada satu kertas ya. Jadinya takutnya misalnya kertasnya hilang atau gimana, kalau ada kerusakan pada kertasnya, maka tidak ada backup. Dan selain itu juga, misalnya kertas itu hanya satu, maka tidak akan bisa dilihat oleh orang lain yang berwenang. Maka dengan ada aplikasi ini, kita hanya perlu login dengan akun yang sudah diberikan, maka kita bisa melihat data dari database secara real time. Mungkin cukup itu saja tambahannya. ya, mungkin dari saya juga cukup untuk penampilan demonstrasi pembuatan aplikasi yang sudah kita buat juga. Oke, sudah Mungkin bisa cukup. ditutup, Kang Aldi. Ya, Oke, baik. dari Boleh. kita sudah. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kita lakukan. Untuk kekurangan dan kelebihannya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.